para malaikat sedang menyebut-nyebut nama kita di dalam kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada santri dan santriwati yang insyaallah mudah-mudahan Allah berikan keistiqamahan, diberkahkan di dalam ilmunya, selalu berniat untuk membuat bangga Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hamdan li rabbil hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamid ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa kad nadana labbaik ya man dallana wa hadana labbaik ya Rasulullah labbaik ya Rasulullah labbaik ya Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana. Ya alhamdulillah, di hari yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur yang panjang. Insyaallah kita gunakan untuk selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini melainkan Allah hancurkan segala dosa-dosa kita. Allah ganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hari ini bukan hanya penyelenggaraan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita hadir di tempat yang mulia ini didasari karena mahabbah. Karena cinta semua dilakukan, karena cinta semua dikorbankan, karena cinta rela tenaga dikeluarkan untuk membahagiakan makhluk yang kita cintai. Siapa dia? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan dipilih seseorang untuk hadir di dalam majlis yang mulia ini melainkan karena hidayah dari Allah. Tidak akan orang berbondong-bondong datang ke majlis yang mulia ini tidak dengan niat sedikit pun, kecuali keluar dari tempat ini diampuni segala dosanya oleh Allah. Syukur kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Makanya perayaan Maulid sampai ada salah satu salafun as-salihun, Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, beliau mengatakan jika kita membaca Maulid 1 tahun penuh, pagi, siang, sore, malam, terus baca Maulid selama 1 tahun, dan yang baca 1 dunia, apa jawaban beliau? Wallahi tidak akan pernah dapat membalas budi Sayyiduna Muhammad SAW. Ada sebagian ulama juga mengatakan, Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, beliau mengatakan di salah satu kitabnya, jika hamba Allah dikumpulkan dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman kelak,
mereka beribadah sujud kepada Allah secara bersama, demi Allah tidak dapat menggantikan atau melawan menandingi satu rakaat salatnya Nabi Muhammad SAW. Luar biasa Nabi SAW. Maka beruntungnya kita yang hadir ke dalam tempat ini memiliki cinta kepada Rasul SAW. Tapi banyak di luar sana yang mengatakan, untuk apa perayaan Maulid, untuk apa menyanjung Nabi terlalu berlebihan, buat apa kita mengagungkan manusia yang sama seperti kita. Yang begini dijawabnya mestinya pakai emosi, jangan pakai dalil. Setuju? Setuju ya? Kalau jawaban saya, karena saya darah Jakartanya masih ada, saya jawab, duit gua, yang baca gua, yang capek gua. Seandainya dikatakan harus masuk ke neraka, yang masuk neraka ya gua. Kenapa orang pada repot, kan begitu? Kalau bahasa dalilnya, kalau ngomong kita dalil, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita sholat, betul? Wajib nggak? Wajib sholat 5 waktu. Baca Quran kita diwajibkan oleh Allah. Apalagi zakat kita diwajibkan, puasa bulan Ramadan diwajibkan, pergi haji diwajibkan. Semua yang disebutkan diwajibkan kepada hamba, Allah tidak lakukan. Allah tidak melakukan, Allah tidak melakukan sholat, Allah tidak membayar zakat, Allah tidak berpuasa, melainkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Diawali aku beserta para malaikatku, Allah lebih dulu sebelum umat Nabi SAW mengucapkan salawat kepada Nabi SAW. Isi daripada maulid sejarah, mengenal sejarah Sayyiduna Muhammad SAW. Kalau kita bapak ibu ada rasa cinta, pasti tiap hari kita pikirin orangnya, tiap hari. Kalau kata Evita Mala, kenal Evita Mala? Kenal. Mau makan, ingat dirimu. Mau mandi, nggak ingat anduk. Betul. Semua karena cinta. Cinta ini membuat kita gila. Setiap orang yang masuk ke dalam mabuk cinta gila, spontan langsung gila. Kenapa? Karena sesuatu yang nggak mungkin jadi mungkin, yang jauh jadi dekat, yang tidak terlihat selalu terlihat. Semua karena cinta. Bagaimana kalau cintanya kepada Sayyidina Muhammad SAW? Kita kalau ngomongin cinta nih udah nggak bakal, kalau katanya teman-teman dari Pondok Pesantren Nurul Huda, love is blind. Ya, love is blind. Cinta itu kalau kata orang Kuningan mah renyek, nggak jelas, nggak bisa bedain coklat, nggak bisa bedain, nggak bisa ngebedain sama sekali. Kalau udah kata cinta mah gila. Saya mau kasih contoh dulu. Ibu sama bapak pernah gila waktu anak kita masih bayi? Pernah ngerasain nggak gila kita? Pernah. Saat awal ibu mandiin anak, bangun tidur dimandiin, taruh di bak mandi, betul? Betul nggak? Ini anak kan giginya belum ada, masih ompong, main air, ciplak-ciplakan air, betul? Air digepuk-gepuk, betul? Ibu senang? Ibu senang, Bu? Itu ada nyanyiannya, Bu. Ada itu nyanyiannya, ibu nggak disadarin aja. Bebek mandi di pakai sabun. Sejak kapan bebek mandi pakai sabun? Nah, anak yang lagi dimandiin dibilang bebek. Pernah gila, Bu? Pernah? Itu gila pertama. Bapak sama ibu, begitu ibu selesai mandiin anak, anak ditaruh di atas tempat tidur, telanjang bulat, kaki goyang, tangan goyang, mulut ketawa-ketawa. Senang ngelihatnya, senang, gembira. Kasih ada nyanyiannya, Bu. Udah diminyak telonin, dipakein bedak, masih ada nyanyian tapi nggak ada albumnya. Ini nyanyian nggak ada album, ini nyanyian juga nggak tahu siapa yang ngarang. Nang ning ning nang, nang ning ning nang. Ada albumnya nggak? Siapa yang ciptain, tahu? Nggak ada, udah payah kali orangnya. Betul, betul. Pernah gila kan?
Masih ada lanjutannya itu nyanyiannya. Nang ning ning na, nang ning ning na. Anak siapa? Anak siapa? Ini anak-anak siapa? Yang mandiin ibu, yang ngelapin bapak, yang minyak telonin, yang bedakin punya ibu sama bapak. Pakai tanya anak siapa? Anak siapa? Betul. Jadi ibu sama bapak orang tua kita pernah gila nggak? Karena yang kita cintai. Seharusnya kata cinta tersebut wajib dan harus untuk diberikan kepada Sayyidina Muhammad SAW. Tidak akan iman seseorang, tidak akan sempurna jika tidak ada Nabi SAW. Mau tahu sahabat cintanya sama Nabi, Bu? Pak, waktu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, saat Nabi SAW disambut dengan Thala al-Badru, Nabi SAW sudah masuk ke kota Madinah, nyari di mana tempat untuk Nabi istirahat. Yang pertama, Nabi nggak mau istirahatnya dulu, bangun masjidnya di mana? Unta ini suruh jalan. Siapa yang jalanin unta? Siapa yang jalanin unta? Allah jalanin unta. Begitu sampainya di duduk unta tersebut, pemilik tanah tersebut dua anak yatim. Anak yatim, orang gak punya, susah hidupnya. Begitu unta duduk, dia datang kepada Nabi. Nabi bertanya, ini unta siapa? Saya ya Rasulullah. Boleh aku membayar atau aku membeli tanah ini? Apa jawaban dua anak yatim tersebut? Ya Rasulullah, aku hadiahkan atau aku wakafkan kepadamu ya Rasulullah. Nabi gak mau. Nabi tetap harus membayar. Ini anak tetap maunya, ya Rasulullah, ambil untukmu. Kaum Muhajirin dan Ansar sangat luar biasa. Dulu cintanya enggak sebatas cuman karena ini saudara, bukan. Sampai cintanya orang Ansar kepada Muhajirin, mereka yang hijrah tidak milikin rumah, istrinya enggak dibawa. Kenapa? Karena kafir istrinya. Mereka keluar sampai ada salah satu sahabat punya istri 4, ditanya, aku punya istri 4 wahai orang Muhajirin, aku berikan, aku hadiahkan kepadamu 2, ambil istriku 2. Sampai istrinya dikasih. Tanah dikasih, tanah ada 1 hektar dibagi 2, yang setengah untukmu, setengah untukku. Rumah bagian atas untukmu, bagian bawah untukku. Cinta karena Allah semua diberikan. Maka dari sini Nabi SAW merubah hadiahnya tersebut biar nggak terlalu beban untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dua anak yatim tersebut dipanggil oleh Nabi, tetap dibayar tanah tersebut. Barang siapa yang mengikhlaskan 1 butir tanah untuk jalan dakwah Nabi SAW, surga Allah ciptakan untuk orang tersebut. Jadi jangan pernah khawatir untuk sedekah kayak untuk ngasih hadiah, senengin guru. Makanya kalau punya ustadz sayang-sayang. Ustadz sekarang nggak ada yang kaya, susah kayaknya. Udah ngaji nunggak, bayaran 20.000 nunggak 2 tahun. Rumah ngontrak tuh ustadz. Ini kayak acara maulid gini, undang ustadz kita 1 santri aja kasih ustadz tuh. Ada yang bawa ada yang bawa beras 2 kintal. Ada yang bawa beras lah, ada yang bawa apa? Gula 15 kilo. Ada yang bawa kopi 1 dus. Kasih amplop 10 juta. Makmur Ustaz. Amin. Amin. Harus begitu. Kenapa? Ini urusannya akhirat. Sayyidina Abu Bakar kaya raya. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Ini mereka orang yang kaya raya, habis hartanya untuk dakwahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Karena dunia ini, kalau katanya Rasulullah SAW di dalam hadis Arba'in, bicara dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu radhahu, beliau mengatakan, "Hai Umar, dunia ini, kita ini musafir, dunia ini tempat singgah. Nanti suatu saat akan kita kembali ke tempat asal kita. Kemana? Akhirat. Bagaimana cara kita menyiapkan tempat kita di akhirat? Sedekah yang banyak. Keluarkan rezeki yang banyak. Untuk yang pertama, mencari keridhaan Allah. Semata rezeki itu akan dibalas oleh Allah. Jangan pernah khawatir, ribuan kali lipat akan Allah kasih. Bahkan jutaan kali lipat akan Allah gantikan.
Apalagi perayaan maulid seperti ini, pembangunan pondok, untuk bangun masjid, insya Allah semua rezekinya diberkahkan oleh Allah. Jadi jangan khawatir, jangan pernah khawatir. Siti Khadijatul Kubra dulu saudagar kaya perempuan. Makanya nih Nabi SAW mengatakan apa? Ya laki-laki yang jomblo banyak, yang jomblo, oi, yang Jonas, jomblo ngenes. Cari wanita yang pertama rupanya cantik, kedua kaya. Lah bener-bener. Kalau dapat yang kere ya udah alhamdulillah aja. Bangun sama-sama rezekinya lancar. Kenapa Nabi SAW mengatakan cari yang kaya? Yang kedua itu maksudnya Nabi agar menopang kehidupan untuk dakwah, bukannya matre. Matre mah sematan buat perempuan. Perempuan matre kan ya? Bu, Neng, perempuan matre gak? Siapa bilang? Siti Hawa, kenal Siti Hawa? Kenal gak? Gak kenal? PA. Kenal gak? Siti Hawa matrenya apa? Tahu itu pohon Nabi Adam gak boleh ngedeketin. Dari jauh, wah kelihatan berlian tuh berdaun. Siti Hawa bilang, Kang, pengen tuh Kang, jangan kata Allah, dikit aja. Meminta sesuatu yang dilarang sama Allah. Nih laki-laki, kalau udah perempuan udah ngerayu, kelepok-kelepok luar biasa. Semua karena cinta, tapi cintanya salah. Kalau kita mau main tuntutan sama Allah, Nabi Adam kita tuntut, orang udah enak di sorga pakai turun. Jadi ada di Ciamis kita begini. Betul gak Kiai? Coba kalau di sorga, ya Allah nikmat banget, gak ada wanita begini adanya. Bidadari Pak, bidadari ilernya aja wanginya satu dunia. Istri bapak bagaimana? Habib mah nggak ada syukurnya. Yang mesti syukur perempuan yang diciptakan di dunia ini. Yang pertama siapa? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Makanya laki-laki itu sebagai pemimpin. Perempuan mah manut aja, jangan banyak maunya. Kalau udah banyak maunya, ya Allah ngerong-ngerongnya luar biasa. Betul Pak? Betul Pak? Cinta itu ngebutain. Kenapa? Kalau perempuan udah minta sesuatu, laki juga nggak punya uangnya, nggak punya caranya untuk dapetin. Contoh, Pak, saya pengen belian yang 50 kerat. Amin gitu. Wah aja. Dikali dapat laki kaya, alhamdulillah. Apalagi model kayak gua. Maafin ya. Ikan begini impor Pak. Hidung mancung. Mata coklat, bulu mata lentik. Lengkap Pak. Alhamdulillah punya istri solehah. Iya, panas. Kenapa saya bilang perempuan itu matre? Cinta itu menutupi. Jika seseorang perempuan meminta sesuatu, laki nggak punya kemampuan, yang haram juga dijalanin untuk mendapatkan cintanya. Makanya ini yang nggak diperbolehkan. Jangan pernah memaksakan untuk jadi wanita yang soleha aja. Ya, ikutin apa kata suami. Apa kata suami? Iya, ikut aja. Sorga nggak usah, sholat taubat nggak usah, sholat hajat nggak usah, duha nggak usah. Jalanin yang wajib aja. Perempuan mah ikut apa kata suami, sorga aman, kuncinya dipegang sama ibu. Makanya kalau apalagi suami capek, ya ibu cinta nggak sama bapak nih? Cinta nggak? Dandan dong, dandan. Hidup jangan apa adanya. Kalau buat laki-laki kasih yang sempurna. Kenapa sampai Nabi mengatakan, hei para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Jadiin pelacur. Kenapa? Perhatian. Coba kita lihat pelacur sayang nggak sama laki-laki? Tempat pelacuran nih yang dijual laki apa perempuan? Perempuan. Pertama datang, yang sini pijitin. Mau duduk di mana ya? Mau di atas apa di bawah? Apa mau aku pangku? Panggil waiters juga, minta tolong buat ngelayanin. Pakaiannya, ya Allah semuanya serba kurang bahan.
Perempuan istri itu begitu kalau di depan suami. Kenapa? Biar suami betah. Apalagi model pulang kayak kiai-kiai, ya Allah, pergi pagi pulang pagi, ya kayak Bang Toyib. Bener-bener kayak model kayak kita nih. Ini saya dari sini langsung ke Jakarta, pulang lagi ke Kuningan hari Selasa, ketemu istrinya entar. Saat kita pulang lihat istri dandan capek, ditaruh di pagar rumah, nggak dibawa masuk. Kenapa? Dandan pakai lipstik bu sampai muter. Yang cantik, wanginya harus wangi. Mau pakai minyak apa kayak nggak ada, minyak tanah nggak apa-apa. Yang penting wangi. Jangan kayak pengantin baru awal nikah, masya Allah wangi banget kayak kuburan baru. Kalau udah dapat punya anak satu, mulai deh fresh care, bal pirik, cap kampak, keluar semua. Bapak mau sayang, bibirnya jontor. Gak boleh begitu. Kalau semuanya cinta karena Allah, ikutin apa yang dikatakan Nabi. Bab bahasa pun yang baik kepada suami. Nabi banyak kasih contoh, banyak Pak Bu, banyak. Ini kalau kita ngebahas tentang maulid, ya Allah, ini nggak bahas kita 1 tahun nggak cukup, 5 tahun nggak cukup, sampai akhir umur kita nggak cukup. Kenapa? Karena kebaikan Nabi Muhammad SAW. Nabi berbuat baik kepada umat ini karena dia cinta, pengen dikumpulkan ke dalam surga bersama Nabi SAW. Kadang kita ini udah dikasih jalan masih ogah. Kalau kita pikir life is choice, hidup itu pilihan. Mau ke kanan baik boleh, mau ke kiri jahat silahkan. Semua dikasih jalan sama Allah, tergantung bagaimana keadaan kitanya. Kenapa Nabi SAW setiap kali khutbah pasti mengatakan usikum wa nafsi bitaqwallah, agar mereka semuanya punya jalur khusus untuk mereka masuk ke dalam surganya Allah. Kita hidup nih udah yang lempeng-lempeng aja dah. No, di luar lagi rame, no, nyopotin baleho rame. Betul? Nggak ada kerjaan kali ya. Tapi udah cukupin, ucapin terima kasih aja. Terima kasih Bapak TNI karena Bapak sudah ikut serta menurunkan baleho kami. Kami lelah Pak, pasang 2000 baleho. Betul loh. Di Kuningan aja kurang lebih, di Kuningan kurang lebih 740 baleho menyambut selamat datang imam besar. Alhamdulillah. Nggak kalau se-Indonesia udah syukur aja ada yang bantuin. Alhamdulillah. Masih ada lagi yang kurang 1000 lagi, tolong bantuin cabutin. Lagi hobi banget yang begitu-begitu, ya Allah. Mudah-mudahan ini negeri jauh dari fitnah ya. Amin. Ulama-ulama kita Allah jaga ya. Amin. Sian, Masya Allah, Habib Rizik baru pulang, wah udah dicocor peluru dajem banget, bukan main. Sampai kemarin masuk rumah sakit hasil swab yang minta polisi, ngambung kagak. Kalau dinas kesehatan yang minta hasil swab ya silakan, yang minta polisi apa hukumannya? Orang menjelaskan maulid, pernikahan dipidana, hukumnya dari mana ini? Ya Allah, mudah-mudahan Allah jauhin segala bentuk fitnah dunia wal akhirah. Saya baru 3 hari yang lalu ketemu beliau. Saya datang ke rumah sakit Umi, ngelihat beliau segar luar biasa, sehat afiah, semua hasil general check up-nya semuanya semua positif, nggak ada yang negatif. Nggak ada yang negatif, maksudnya nggak ada yang jelek, positif semua, baik-baik semuanya, dalam keadaan baik, beliau sehat afiah. Kita doakan semoga Allah panjangkan umur beliau, dimenangkan di dalam perjuangan beliau, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jika seseorang sudah melaksanakan semuanya demi cinta, harta keluar untuk agama. Apapun dia karena cintanya dia karena Allah, semua keluar untuk agama, untuk dakwah, untuk menjalankan sunnah. Jalan. Allah kasih rezeki kita di dunia ini 100%, 70% yang ditaruh di akhirat, 30% dikasih sampai kita akhir hayat. Seorang hidupnya di dunia sudah dijamin sama Allah rezekinya, jadi jangan takut. Kemarin corona katanya, begitu corona datang langsung tuh sekolah berhenti, dagang nggak boleh, Jakarta nggak ada, kantor susah, wah mau ngapain juga susah sudah. Betul? Masih syukur nggak kita sama Allah? Syukur, tapi banyak yang pusing, banyak juga yang bunuh diri. Kenapa? Karena kurang syukurnya. Kemarin nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, subhanallah, sarapan masih nggak, makan siang nggak, sore masih nyemil singkong, malam masih makan. Kurang syukur kitanya. Semuanya rezeki udah ditanggung, alhamdulillah dikasih bulan Ramadan. Kenapa? Nggak ada sarapan, nggak ada makan siang, nggak ada sore. Rezekinya diawetin sama Allah.
ditahan buat ntar habis lebaran. Alhamdulillah, berkah hidup kita. Hidup syukur aja. Syukur yang pertama kepada Allah, syukur yang kedua kepada Allah karena telah menciptakan Sayyiduna Muhammad SAW. Kita kalau nggak ada Nabi, Bu, Pak, demi Allah hancur hidup kita, hancur. Kita sholat wajib, cuman rukun kaulinya aja nggak bakal diterima kita. Alhamdulillah ada sunnahnya. Kenapa? Nabi tahu kalau dikasih wajibnya doang nggak bakal diterima sholat kita. Allahu Akbar, lukisan miring kita ingat. Betul. Bapak lupa naruh dompet takut ketahuan istri, ingat. Sampai ngebatalin dulu tuh sholatnya. Ntar dulu saya benahin dulu dompetnya. Padahal kita sudah berjanji, inna salati wa nusuki wa mama lillahi rabbil. Itu sudah perjanjian kita sama Allah. 5 kali, 5 waktu kita baca dan kita berjanji kepada Allah. Begitu selesai sholat, hilang lagi aja. Kenapa? Karena kita imannya penuh dengan keraguan. Coba lihat imam daripada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, iman tanpa keraguan. Apa kata Allah? Sami'na wa ata'na. Dengar, jalani, taati. Kebayang kalau kita model kayak Nabi Ibrahim, Pak. Wah, tumbang, Pak, bunuh diri kita. Nikah pertama nggak punya anak, disuruh nikah lagi sama budak. Sama saya hitam. Siapa? Siti Hajar. Apa kata? Karena itu adalah perintah Allah, dijalanin. Punya anak soleh, seorang nabi. Kenapa? Karena nurut apa kata Allah. Begitu lagi senang-senangnya baru ketemu anak, disuruh pindah sama Allah, disuruh bawa ke Tanah Bakah. Tanah Bakah ini kalau kita tahu sekarang Mekah, Mekah Al-Mukarramah. Dulu di zaman saat Siti Hajar dan Nabi Ismail, air nggak ada, daun nggak ada, pohon nggak bakal numbuh, datar semua, cuman aja kelihatan bukit-bukit batu, gunung-gunung batu. Ditinggal Siti Hajar dan Nabi Ismail. Wahai Ismail, kata Siti Hajar, ini atas kemauanmu atau perintah Allah? Sesungguhnya ini betul adalah perintah Allah. Apa jawaban seorang istri yang soleha? Wahai Ibrahim, pergilah engkau, aku yakin Allah akan menjagaku. Istri yang soleha, iman tanpa keraguan, yakin betul-betul. Nabi Ismail pulang, begitu pulang sampai balik lagi disuruh perintah sama Allah. Di dalam riwayat 90 tahun. Datang baru ketemu anak sama istri di tengah jalan. Sebelum jalan Nabi Ismail suruh bawa pisau yang tajam. Pikiran Nabi Ismail apa? Oh, ntar ketemu kali ada hewan, ada binatang, buat disembelih dagingnya, buat hadiah buat anak dan istri. Sampai ketemu anak istri yang didapat di apa? Ilham untuk nyembelih anaknya. Ada keraguan? Enggak. Dipanggil anaknya, ya bunaya, wahai anakku, aku mendapatkan suatu perintah dari Allah untuk menyembelihmu. Anak umur 9 tahun. Kalau dalam riwayat 90 tahun itu 9 tahunnya kita sekarang. 9 tahun ditanya dan diajarkan untuk taat kepada Allah. Apa jawabannya? Wahai ayahku, jika itu adalah perintah Allah, silahkan, segerakan. Semoga aku menjadi anak yang sabar. Iman tanpa keraguan, 9 tahun. Apa jawabannya dari Nabi Ismail? Wahai ayah, amanatnya, tapi asah dulu pisaunya yang tajam, biar aku tidak merasakan sakit saat engkau sembelih. Ini anak soleh. Apa yang Allah berikan? Semua mendapatkan suatu ganjaran yang besar di sisi Allah. Karena imannya tanpa keraguan. Kita sudah dididik oleh guru-guru kita, para kiai, para ulama, para habaib. Jaga ibadah kita, taat, takwa kita kepada Allah. Sampai berbusa semua alim ulama, kita masih banyak kufur kepada Allah. Ini hari, ini yang kita khawatirin. Ini yang kita khawatirin. Nabi SAW 14 abad yang lalu mengatakan, aku khawatir akan datangnya saat dimana pada zaman umat kelak di akhir zaman, pagi dia beriman, malam dia kufur, malam dia beriman, pagi dia kufur. Kita rezeki Allah buka seluas-luasnya. Sampai Allah membahas tentang syukur puluhan kali dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang harus kita dustakan, kita bohongi? Kita hidup di dunia, alhamdulillah kaki masih napak ke tanah, masih nikmat. Coba lihat orang yang nggak punya kaki. Kita masih alhamdulillah, lidah kita begitu makan nikmat, asam manis. Coba lihat orang yang sakit, tangan kita masih bisa untuk mengangkat Allahu Akbar. Lihat orang yang nggak punya tangan.
Mata yang alhamdulillah kita tahu mana arah ke masjid, mana jalan kebaikan, mana jalan keburukan. Allah masih buka mata kita. Gimana orang yang buta? Ayuhal hadirun, syukur kepada Allah. Syukur kita kepada Allah. Cukup saat ini ibadah yang banyak. Islam saat ini banyak yang dizalim. Banyak luar biasa fitnahan untuk umat Islam. Indonesia umat Islam terbesar di dunia, tapi nggak punya perlawanan sama sekali, nggak punya kekuatan sama sekali. Yang ini diadu dengan yang ini, yang ini diadu dengan yang ini, antara habaib dengan habaib, ulama dengan ulama. Diam, jangan ada yang berbicara. Antara habib yang dengan masalah dengan habaib lainnya, jangan ada yang ikut campur. Kenapa? Biar habaib dengan habaib. Jangan, kenapa? Kalian nggak akan dapat syafaat kelak na yaumil qiyamah. Cukup cicih wae. Biar kita yang atur, biar kita yang maju. Mungkin nih Habib salah, dan jangan pernah benci sama habaib yang nggak satu jalur dengan perjuangan kita. Jangan dibenci. Kalau memang nggak suka, lihat apa yang nggak disuka. Perbuatannya, bahasanya yang nggak disuka. Jangan dirinya. Contoh, kita punya luka di tangan. Kita obatin, apa kita potong tangan kita? Diobatin. Kenapa? Biar ini tangan bisa kita pakai lagi. Nggak mungkin kita benci sama tangannya, kan begitu? Sayangin, jaga baik-baik nama habaib, ulama yang istiqomah ya, yang istiqomah, yang Syiah, yang nggak usah. Kalau yang Syiah, yang Wahabi jangan didengerin, jangan suruh dia ngomong sama empang. Paham ya? Jadi siap ibadah, siap tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, siap. Inilah yang diingatkan oleh Nabi SAW. Kita dikasih syafaat Nabi, diobral loh hadirin, luar biasa syafaat Nabi. Sampai Nabi mengatakan, barang siapa yang ziarah ke makamku, ke makbarahku, pasti dia wajib mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Amin. InsyaAllah yang kurang dalam rezeki, mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang, entah tahun kapan, InsyaAllah Allah kasih panjang umur kita, diberkahin rezeki untuk melaksanakan haji, kita mampu untuk melaksanakan umrah, kita dapat berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Bib, terboga duitnya Allah, gak punya bib duitnya, gak ada bib duitnya. Ada hadis Nabi SAW mengatakan apa? Barang siapa yang membaca doa setelah azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tam wa salatil wa batu magamam innaka la tukhliful. Apa kata Nabi? Orang yang membaca doa setelah azan wajib mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Nah ini dia, kita 5 waktu azan yang sering kita dengar, baca nggak kita doanya? Ada yang baca, ada yang lupa, ada yang nggak ingat, ada yang bodoh amat, sebodoh ting, kumaha aing baik gitu. Maafin bahasanya kasar, taunya begitu. Paham ya? Kenapa? Semuanya kembali lagi ke hidayah. Yang bisa jawab hidayah, yang diingetin orang yang mendapat hidayah. Kalau orang nggak dapat hidayah, ya sampai kita budek juga nggak bakalan gitu bisa jawab. Kenapa? Karena nggak ada hidayah dari Allah. Semua yang kumpul kita dalam tempat ini hidayah dari Allah. Kenapa? Karena dosa kita pengen diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Apa sih Bib? Hidayah itu suatu petunjuk yang mengingatkan kita arah kemana langkah kaki kita ke jalan yang diridhai oleh Allah. Kita syukur kita dapat hidayah. Tahu Nabi Nuh? Nabi Nuh tahu? Tahu di mana lu? Tetangga emang. Pernah dengar namanya? Nah gitu. Pernah dengar Nabi Nuh? Nabi Nuh ini punya anak, siapa namanya? Kan'an. Kan'an beriman sama Allah? Beriman sama Allah? Anak Nabi, tidak Allah berikan hidayah sampai mati, tidak ditempelkan iman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak Nabi gak dapat hidayah. Siapa lagi? Istri Nabi Allah Lut. Istri Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam sampai matinya tidak diberikan hidayah oleh Allah. Istri Nabi, anak Nabi, istri Nabi, bapaknya Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Siapa namanya?
azar sampai mati. Nabi Ibrahim penegak kalimat tauhid, azar seorang produsen berhala sampai mati tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Siapa lagi? Paman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekasih Allah, terkenal Habibullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punya paman enggak dikasih hidayah sampai matinya. Sampai mau matinya sampai mengatakan wasiat kepada orang yang membunuh, sampaikan wasiatku kepada Muhammad. Aku Abu Jahal, aku Abu Lahab, aku adalah manusia sebagai musuhnya di dunia, musuhnya di akhirat. Paman Nabi sampai mati nggak dapat hidayah. Kita syukur ponakan Nabi bukan kumpul dapat hidayah. Alhamdulillah. Kan senang kita. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah diberikan nikmatin. Nikmatin, nggak ada yang harus kita dustain, nggak ada. Semuanya nikmat, hidup nikmat. Minta doanya jangan minta banyak rezeki. Kalau dikasih rezeki banyak buat apaan? Ada yang bilang buat ibadah, bohong. Kalau masih ingat, kalau udah liar, kita pulang dari sini buka pintu ngeliat di kamar duit 1 triliun. Paeh. Kena jantung. Kaget, duit dari mana ini? Nikmatin nggak tuh rezeki? Mintanya rezeki yang berkah. Tahu berkah tahu? Duit di kantong belum habis sudah datang lagi, itu berkah namanya. Beras belum habis udah datang lagi, itu berkah hidup. Ada tetangga yang ngasih kue, ada tetangga yang ngasih sayur, berkah. Satu nyaut, Bib, iya Bib, saya sering ngasih, dia nggak pernah ngebalikin. Mangkok nggak balik. Hidup mensyukurin aja sudah. Jangan ngelihatnya kita nih, oh itu begitu tuh. Orang sekarang kan begitu, tetangga beli kulkas kita yang tempel koyok. Tetangga beli motor kita yang kejang-kejang. Coba kebayang, satu lagi. Didik anak-anak kita untuk makmurin masjid. Didik anak-anak kita untuk makmurin masjid. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu waradahu, beliau mengatakan, jika di dalam masjid udah nggak ada suara anak-anak, siap-siap musibah terbesar buat kampung tersebut. Kenapa? Sudah nggak ada penerusnya lagi di masjid. Anak kecil main di masjid wajar. Naik, main-main, lari-lari, biarin. Kalau lagi sholat dia bercanda, singkirin aja. Singkirin tuh ke belakang, di softnya dibedain. Biarin tuh anak-anak semua, dia mau bercanda, dia mau guling-gulingan, terserah. Mungkin rumahnya kecil, masjid gede, dia bisa lari-larian. Betul, namanya juga anak-anak. Nah kalau aki-aki masuk masjid, lari sono, lari sini sholat, iya lu. Aki-aki PA. Paham? Iya begitu caranya, jangan disentil, jangan diusir, jangan, biarin. Apalagi kalau tetangga-tetangga di sini ada yang sering tuh, tetangga-tetangga datang ke pondok sini untuk taklim, untuk membina pondok juga, jangan diusir, biarin dia suka sama pondok. Kenapa? Biar hatinya terikat, mau menuntut ilmunya Allah, untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu caranya, jangan diusir. Ini paham kan sekarang begitu, Jakarta begitu semua tuh Pak. Anak kecil nanya, waduh, apalagi kalau udah sholat Jumat, iya lu yang lari di atas, yang lari dagduk. Sudah wajar. Kita ingat dulu, kita kan dulu kalau tuh kita kecil mau makan aja kita mesti lari-larian, namanya juga anak-anak. Ibu dulu lagi udah siapin nasi anget-anget, pakai kecap, pakai telur ceplok, betul? Anak mau disuapin, nih anak nggak mau main, iya udah sediain sepeda, jalan tuh anak main sepeda, ibu ngikutin dari belakang, betul nggak? Begitu dia anak datang, ibu pernah gila lagi. Nak, sini nak, buka mulutnya nak, ini pesawat mau masuk, pesawat model mana kayak sendok. Betul nggak? Udah gitu ada suaranya lagi, ngeng. Masukin gua, buka goanya, buka tutup, bukan lift. Mulut itu mulut. Betul nggak? Nah kalau bapak-bapak begitu kan nggak lucu, mau makan main sepeda dulu, ngeng kan nggak pantas. Namanya juga anak-anak. Syukurin, nikmatin apa yang udah Allah pernah berikan. Minta aja kepada Allah. Kiai, ulama, habaib, semua yang hadir dalam tempat ini, nangislah tengah malam di hadapan Allah, karena air mata kalian yang dapat merubah Indonesia ini. Karena air mata kita akan menjadi saksi kelak di yaumil kiamah bahwa kita telah meminta kebaikan oleh Allah agar negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Minta sama Allah. Nggak ada, Allah nggak bakalan. Allah simpan yang terbaik buat kita. Pasti Allah kasih yang terbaik buat kita. Agar apa? Agar kita nikmat di dalam beribadah, kita nikmat di dalam ibadah kepada Allah, salawat, kita ngaji, semuanya dinikmatin. Dari Nabi SAW, ingat, Nabi nunggu kita di depan pintu surga ya Allah. Ingat, di dalam satu riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha warḍaha, Siti Fatimah sedang mendengarkan daripada mulut Nabi SAW di akhir umurnya. Nabi begitu mendengar, Siti Fatimah menangis terseduh-seduh. Sayyidina Ali terus mendengar. Begitu Sayyidina Ali mendengar, sangat-sangat mendengar. Ummati, ummati, ummati. Aqimis salah, aqimis salah, aqimis salah. Dirikan salat. Wahai umatku, dirikan salat, kata Nabi SAW. Sampai Siti Fatimah makin menangis terus, menetes deras air mata. Siti Fatimah binti Muhammad Rasulullah SAW. Lalu dipanggil Siti Fatimah, ya Fatimah, dekatkan telingamu. Ada apa ya Rasulullah? Wahai Fatimah, setelah aku wafat, engkau akan kembali kepada Allah, engkau akan wafat. Betul, di dalam riwayat setelah Nabi wafat dapat beberapa lama Siti Fatimah meninggal dunia. Tapi yang apa Siti Fatimah lakukan? Makin menangis terseduh-seduh. Sampai akhirnya Siti Fatimah ditanya oleh Rasulullah, ya Fatimah, bukankah itu kabar gembira? Iya ya Rasulullah, itu kabar gembira. Tapi engkau adalah manusia yang dipilih oleh Allah. Engkau mendapatkan kedudukan pastinya dekat dengan Allah. Bagaimana dengan kami? Apa jawaban Sayyidina Muhammad? Ya Fatimah, jumpai aku di saat mizan penimbangan amal baik amal buruk umatku. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang sujud kepada Allah, mengharap dan memberikan syafaat kepada umatku agar mereka timbangan pahala jauh lebih besar dibanding dosa-dosa mereka. Setelah timbangan tersebut dilewati, kemana kami dapat berjumpa denganmu? Jumpai aku di saat di sirat, di jembatan sirat tersebut. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang menggenggam tangan umatku agar mereka tidak tergelincir masuk ke dalam neraka jahanam. Sirat telah aku lewati, telah aku lintasi. Di mana aku dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah? Jumpai aku di depan pintu surganya Allah. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Demi Allah, jika satu umatku belum masuk ke dalam surga, maka aku tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah. Surga yang begitu sesak, surga yang begitu penuh. Di mana aku dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah? Jumpai aku di telaga Al-Kautsar. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang memberikan minuman melalui tanganku kepada umatku. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini kecintaan Nabi. Tugas kita sekarang hanya ibadah kepada Allah, sujud kepada Allah, berjuang. Yang saat dimana dia masih punya tenaga bisa berjuang, silakan dengan tenaganya. Yang bisa hanya duduk membuka daripada sejadahnya berdoa kepada Allah, itu pun adalah ajaran perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ada yang berdoa, ada yang bergerak. Jangan saling hina. Kenapa? Yang berdoa ini alhamdulillah dengan doanya ada yang digerakkan untuk maju. Yang bergerak, jangan mengatakan itu cuma bisanya berdoa. Bukan, karena berdoanya dia, Allah kasih kesempatan untuk dia maju dan memiliki hati yang besar untuk membela agama Allah. Mudah-mudahan semua kita dikumpulkan di dunia di siang hari ini, Allah kumpulkan kita di dalam surganya Allah. Mudah-mudahan keringat yang keluar di hari ini menjadi saksi di yaumil qiyamah, bukti kita pernah duduk bersama para alim ulama, duduk memandang para alim ulama, dan Allah jangan haramkan mata kami untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Saya mau ngasih ijazah, boleh? Saya mau ngasih ijazah salawat bil qulub. Hafal salawat bil qulub. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi. Hafal ya. Sebagaimana kami diijazahkan oleh guru-guru kami, Al-Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Habib Quraish bin Ghazi bin Ahmad Baharun, Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawwa, Al-Habib Zain bin Smith, Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Akbar. Mudah-mudahan semua apa yang disampaikan di hari ini kami ijazahkan kepada kalian semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa wa
Kita minta kepada Allah mudah-mudahan kampung ini, desa ini, seluruhnya wabil khusus Kabupaten Ciamis mudah-mudahan dijauhkan dari perbuatan zalim. Jika ada orang yang ingin berbuat zalim, mudah-mudahan Allah hancurkan mereka dengan perbuatan zalim mereka. Dan kita juga minta niat kepada Allah, jika para pemimpin-pemimpin negeri ini berbuat zalim kepada rakyatnya, kita minta kepada Allah mudah-mudahan Allah hancurkan dan Allah binasakan mereka. Amin ya rabbal. Allahumma salli
فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا ألب ألوي شفاعة يا ألب ألوي شفاعة يا ألب ألوي شفاعة كل كربة تنجلي بكم بحل الولاية كل حاجة قدي درك حل المدينة درك حل المدينة درك حل المدينة يا تريم أهلها يا تريم أهلها يا تريم أهلها واعف عنا كريم واعف عنا رحيم يا فارج الهم يا كاشف الغام يا من لعبدي يغفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحت في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله rabbil. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.